Aku Sholat. Sholat dari takbir hingga salam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Menghadirkan niat adalah hal pertama yang dilakukan orang yang sholat, dan tempatnya adalah di hati. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. Kita menghadap kiblat apabila Anda sebagai imam atau sholat sendiri, maka letakkan sutrah pembatas di depanmu. Allahu Akbar Adalah takbiratul ihram. Dengan ucapan ini kita memulai sholat dan harus diucapkan dengan lisan. Saat takbir, kita mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan pundak dan menghadapkan telapak tangan ke arah kiblat. Atau kita mengangkat kedua tangan hingga sejajar dengan kedua telinga dengan cara yang sama. Setelah takbir, kita meletakkan kedua tangan di dada atau di bawah dada di atas pusar atau di bawah pusar. Semua cara itu benar. Tangan kanan kita letakkan di atas punggung tangan kiri, atau kita menggenggamkan telapak tangan kanan pada punggung telapak tangan kiri, atau kita menggenggamkan tangan kanan pada lengan tangan kiri. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. Kita mengucapkan doa istiftah setelah takbiratul ihram sebelum membaca Al-Fatihah. Juga telah diriwayatkan beberapa doa istiftah yang lain dan disunahkan agar memvariasikan di antara doa-doa tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Berikutnya setelah doa istiftah ialah ucapan isti'azah, kemudian membaca surat Al-Fatihah. Dengan khusyuk dan tenang kita membaca ayat demi ayat. Amin. Mengucapkan amin adalah sunnah bagi orang yang sholat, baik sebagai imam, makmum, atau orang yang sholat sendiri. Amin bukanlah salah satu ayat dari surat Al-Fatihah, tetapi kalimat ini adalah doa yang berarti, Ya Allah, kabulkanlah. Setelah Al-Fatihah, kita membaca apa yang mudah dari Al-Quran, baik satu surah penuh atau sebagiannya. Setelah selesai membaca, kita diam sesaat sebelum berpindah ke ruku. Allahu Akbar. Kita mengucapkan takbir intikal, perpindahan dari berdiri ke ruku. Ini adalah tempat kedua dalam sholat, di mana Nabi SAW mengangkat kedua tangan beliau. Maka disunahkan agar kita mengangkat kedua tangan sejajar kedua pundak atau kedua telinga. Kita meletakkan kedua telapak tangan di atas kedua lutut, merenggangkan jari-jari tangan kita dan menekankannya pada dua lutut seolah-olah kita menggenggam kedua lutut itu. Kita tumakninah, tenang dalam ruku, menjauhkan kedua tangan dari kedua sisi tubuh dan tidak menonjolkan permukaan pipi dengan miring ke salah satu sisi kita, sisi kanan atau kiri. Punggung harus rata, tidak melengkung, sedangkan posisi kepala lurus dengan punggung, tidak kita angkat dan tidak kita tundukkan. Subhana rabbiyal azim. Kita mengulangi ucapan tasbih sebanyak 3 kali. Jumlah ini merupakan batas minimal kesempurnaan. Namun 1 kali tasbih sudah mencukupi. Sah, kita bisa menambah jika mau. Hendaknya kita memvariasikan ucapan tasbih berdasarkan riwayat yang ada. Zikir-zikir yang diucapkan di dalam ruku ada beberapa macam. Sami'allahu liman hamidah. Kita mengucapkan kalimat tersebut ketika berdiri dari ruku,
baik ketika sholat sendiri atau ketika menjadi imam. Kita mengangkat kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau sejajar dengan kedua telinga. Ini adalah tempat ketiga di mana kita disunahkan mengangkat kedua tangan. Kemudian kita berdiri tegak dan mengucapkan Rabbana walakal hamd. Setelah berdiri dari ruku, kita boleh melepaskan tangan atau bersedekap. Disunahkan memperlama berdiri setelah ruku dan tumakninah tenang di dalamnya. Allahu Akbar. Kemudian kita turun ke tanah sembari mengucapkan takbir intikal, perpindahan dari berdiri ke sujud. Kita boleh mendahulukan kedua tangan sebelum kedua lutut atau kedua lutut sebelum kedua tangan, mana di antara keduanya yang lebih mudah bagi kita. Kita wajib sujud di atas 7 tulang, sebagaimana diajarkan Rasulullah SAW kepada kita, yakni dahi sekaligus hidung, kedua telapak tangan, kedua telapak kaki, dan kedua lutut. Kita posisikan ujung jari-jari kedua kaki menghadap kiblat dan kita tegakkan kedua telapak kaki. Kita renggangkan antara dua paha dan kita angkat perut dari keduanya. Kita posisikan kedua hasta terangkat dari tanah atau lantai dan jauh dari sisi tubuh selagi kita tidak salat secara berjamaah dan tidak khawatir mengganggu orang di samping kita. Jari-jari tangan dirapatkan menghadap ke arah kiblat. Kita posisikan kedua telapak tangan sejajar dengan dua pundak atau sejajar dua telinga. Subhana rabbiyal a'la. Kita mengulang tasbih sebanyak 3 kali. Jumlah ini merupakan batas minimal kesempurnaan. Namun 1 kali tasbih sudah mencukupi atau sah dan kita bisa menambah jika mau. Hendaknya kita memvariasikan bacaan-bacaan tasbih yang ada. Kita boleh berdoa memohon kebaikan dunia dan akhirat yang kita inginkan. Rasulullah SAW bersabda, keadaan terdekat hamba kepada Tuhannya adalah ketika dia bersujud, maka kalian perbanyaklah doa. Allahu Akbar. Sembari bertakbir, kita mengangkat kepala dari sujud. Kita hamparkan kaki kiri dan duduk di atasnya dalam keadaan tenang, serta kita berdirikan telapak kaki kanan dengan menghadapkan jari-jarinya ke kiblat, atau kita berdirikan kedua telapak kaki dan kita duduk di atas 2 tumit. Kita bentangkan kedua tangan kita, tangan kanan di atas paha kanan dan tangan kiri di atas paha kiri, baik di dekat lutut atau di atas lutut. Rabbighfirli. Kita membaca doa ini di antara 2 sujud saat duduk dengan tenang, tumakninah. Allahu Akbar. Kita melakukan sujud kedua sembari mengucapkan takbir. Sujud ini seperti sujud pertama, baik cara maupun doa yang diucapkan di dalamnya. Allahu Akbar. Kita mengerjakan rakaat kedua sama seperti cara kita menunaikan rakaat pertama. Menyedekapkan kedua tangan, membaca Al-Fatihah, dan membaca 1 ayat atau beberapa ayat dari Al-Quran. Kemudian kita ruku. Allahu Akbar. Dan kita berdiri. Sami'allahu liman hamidah. Kemudian kita lanjut untuk sujud. Allahu Akbar. Kita sujud 2 kali, kemudian duduk tasyahud. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Setelah selesai dari rakaat kedua, maka ada duduk tasyahud, yakni kita duduk iftirash. Duduk iftirash dilakukan waktu tasyahud salat,
yang terdiri dari 2 rakaat seperti salat subuh, Jumat, dan Id. Duduk seperti ini juga dilakukan dalam tasyahud awal dari salat yang terdiri dari 3 rakaat dan 4 rakaat, serta dalam duduk di antara 2 sujud. Bagi orang yang tidak bisa duduk iftiros karena badannya gemuk atau karena sakit di kedua telapak kakinya atau karena sebab yang lain, maka ia boleh duduk dengan cara yang mampu ia kerjakan. Saat tasyahud, kita meletakkan tangan kanan di atas paha kanan dengan menggenggam semua jari-jari, kecuali jari telunjuk. Lalu kita berisyarat dengan jari telunjuk tersebut. Atau kita melingkarkan ibu jari dengan jari tengah dan kita berisyarat dengan jari telunjuk. Sedangkan tangan kiri bisa kita bentangkan di atas paha kiri atau kita genggamkan pada lutut kiri. Dalam tasyahud, kita dianjurkan mengarahkan pandangan ke jari telunjuk tangan kanan. التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita membaca tasyahud awal apabila sholat terdiri dari 3 rakaat atau 4 rakaat. Adapun jika sholat terdiri dari 2 rakaat seperti sholat subuh, Jumat, atau Id, kita menyempurnakan tasyahud dengan membaca salawat Ibrahimiyah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Salam diucapkan setelah selesai dari tasyahud dan bacaan doa-doa yang diriwayatkan dalam sunnah Nabi. Akan tetapi ini dalam sholat yang terdiri dari 2 rakaat. Allahu Akbar. Kita mendengar suara lirih Allahu Akbar. Adapun apabila salat terdiri dari 3 rakaat seperti salat maghrib atau terdiri dari 4 rakaat seperti salat zuhur, asar, dan isya, maka kita bangkit setelah selesai tasyahud awal untuk mengerjakan 1 rakaat lagi apabila kita salat maghrib atau 2 rakaat lagi apabila kita salat zuhur, asar, atau isya. Di dalamnya kita membaca surah Al-Fatihah serta kita melakukan semua detail yang telah diuraikan terkait ruku, sujud, berdiri, dan duduk. Allahu Akbar. Nabi SAW duduk tawaruk pada tasyahud akhir di setiap sholat yang memiliki 2 tasyahud. Duduk tawaruk hanya ada pada tasyahud akhir dalam sholat yang terdiri dari 3 rakaat dan 4 rakaat. Duduk tawaruk memiliki lebih dari 1 cara. Menghamparkan kaki kiri dan menegakkan telapak kaki kanan serta mengeluarkan keduanya di sisi kanan dan meletakkan pantat di atas lantai, atau menghamparkan kedua telapak kaki dan mengeluarkan keduanya di sisi kanan, atau menghamparkan kaki kanan dan memasukkan kaki kiri di antara paha dan betis kaki kanan. Saat duduk tasyahud akhir, kita membaca bacaan tasyahud. Kemudian kita iringi dengan sholawat untuk Nabi SAW. Sebelum salam dan setelah selesai dari bacaan tasyahud, kita memohon perlindungan kepada Allah dari 4 perkara, yakni siksa jahanam, siksa kubur, fitnah kehidupan dan kematian, serta keburukan fitnah Masih Dajjal. Dan kita boleh memohon apa yang kita inginkan di antara kebaikan dunia dan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita belum dianggap selesai dan keluar dari sholat kecuali dengan salam. Dengan mengucapkan salam berarti kita telah menyelesaikan sholat kita. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Termasuk sunnah bagi orang yang sholat apabila telah salam agar mengucapkan istighfar 3 kali, kemudian berzikir pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan zikir yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya amalan yang paling pertama dihisab pada hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika sholatnya baik, sungguh ia telah beruntung dan sukses. Namun jika sholatnya rusak, sungguh ia telah gagal dan rugi." Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan An-Nasai.